Halo sahabat matematika, ketemu kembali bersama saya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari operasi bilangan bulat. Di dalamnya ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, setelah itu kita akan mempelajari KPK dan FPB. Sebelum kita belajar lebih detail tentang materi KPK dan FPB, kita pelajari terlebih dahulu tentang kelipatan dan faktor. Nah, apa itu kelipatan? Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contohnya, kelipatan 3 adalah 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Sehingga kita akan memperoleh kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Ini merupakan perkalian. Tentunya adik-adik sudah tahu. Ini contohnya untuk kelipatan 5 dan kelipatan 8. Kelipatan 5 kita peroleh yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kalau kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64. Adik-adik yang sudah menghafal perkalian pasti tidak asing dengan angka-angka tersebut. Dan selanjutnya kita tentang faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Membagi sampai habis artinya tidak menghasilkan nilai koma. Contohnya, faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5, karena 5 dibagi 1 itu hasilnya 5, dan 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. Nah, bagaimana dengan faktor dengan 10? Faktor 10 itu ada 1, ada 2, ada 5, dan 10. Kita cek. 10 dibagi 1 bisa, 10 dibagi 2 bisa, 10 dibagi 5 juga bisa, 10 dibagi 10 juga bisa. Nah, 1, 2, 5, 10 ini adalah faktor-faktor dari 10. Nah, bisa dilihat pada contoh berapakah faktor dari 8 dan 9. Mari kita jawab bersama. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 2, dan 8. 8 dibagi 1 bisa ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kalau faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Kita uji satu-satu. 9 dibagi 1 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3, dan 9 dibagi 9 hasilnya 1. Jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Sekarang kita akan masuk ke materi FPB dan KPK. Apa itu FPB? Tentu sudah tahu karena FPB dan KPK sudah dipelajari waktu adik-adik duduk di bangku SD. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah beberapa bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, berapakah FPB dari 8 dan 12? Kalau ditanya FPB dari 8 dan 12, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menentukan dulu faktor dari 8. Ayo coba kita kerjakan. Berapa faktor dari 8? Faktor 8 adalah 1, 2, 4, 8. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, setelah kita menemukan faktor-faktor dari 8 dan 12, kemudian kita tentukan faktor persekutuan. Nah, yang ditanyakan faktor persekutuan berarti kita harus mencari mengenai bilangan yang terdapat di 8 dan yang terdapat di 12. Kalau 1
ada di 8 dan ada di 12. Kita tandain. 1 merupakan faktor persekutuan, kemudian 2 juga merupakan faktor persekutuan, 4 juga termasuk faktor persekutuan. Pertanyaannya, berapakah faktor persekutuan terbesar? Berarti adik-adik tinggal melihat bilangan yang paling besar dari faktor persekutuan yang tadi, dari antara 1, 2, dan 4. Yang paling besar kan 4, berarti kan FPB nya adalah 4. Nah, kita lanjutkan. Untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12. Kalau FPB kita tentukan faktor-faktor persekutuan, kalau kelipatan kita tentukan kelipatan dari 8 dan 12. Nah, kelipatan dari 8 itu kan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kalau kelipatan 12 itu adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan berarti kita tandain mana bilangan yang ada di dalam bilangan 8 dan yang ada di dalam kelipatan 12. 24 itu kan termasuk ada di 8 dan ada juga di 12. Kemudian 48 itu juga masuk dalam kelipatan 8 dan masuk ke dalam kelipatan 12. Nah, berarti kita langsung bisa menentukan KPK dari 8 dan 12. Tinggal kita melihat manakah yang merupakan persekutuan terkecil. Nah, kalau FPB kita mencari faktor persekutuan terbesar, berarti kita mencari bilangan yang terbesar. Tapi kalau KPK kita tinggal mencari dari kelipatan persekutuan mana bilangan yang paling kecil dari yang kita tandain tadi. Perhatikan KPK dari 8 dan 12 itu adalah 24. Nah, adik-adik, teknik yang kita gunakan ini atau metode yang kita lakukan ini namanya metode mengurai. Nah, kalau FPB kita mengurai faktor-faktornya, kalau KPK kita mengurai kelipatan-kelipatan dan kita menentukan persekutuan dari faktor maupun dari kelipatan. Terus kita tinggal mencari FPB dan KPK-nya. Nah, ada lagi salah satu metode yang saya jelaskan yang kita namakan dengan metode pohon faktor. Nah, kalau metode pohon faktor ini yang perlu adik-adik ketahui adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Atau ada yang masih ingat bilangan prima itu apa? Di sini saya ulangin, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki bilangan pembagi bilangan asli dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Paham ya? Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan di bagian pohon faktor. Misalnya, ini ada contoh soal untuk pohon faktor. Tentukan FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Nah, kita mulai dari yang pertama, 20. Angka yang pertama yang kita lakukan, kita membagi 20 dengan bilangan prima terkecil. Berapakah bilangan prima terkecil? Bilangan prima terkecil adalah 2. Berarti 20 kita bagi dengan 2, hasilnya 10. 10 dibagi dengan 2, hasilnya 5. Nah, perhatikan, kalau sudah dapat hasilnya 5 ini kan merupakan bilangan prima, berarti pohon faktor sampai di sini. Kita lanjutkan untuk mencari pohon faktor dari 24. Nah, 24 kita bagikan dengan 2, hasilnya 12. Kemudian kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 6. Kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. Nah, 3 ini kan bilangan prima nih, Adik. Berarti pohon faktornya berhenti sampai di sini. Nah, kita lanjutkan 72
kita bagi dengan 2 hasilnya 36 kita bagi dengan 2 hasilnya 18 dibagi 2 hasilnya 9 dan 9 dibagi tidak bisa dibagi 2 berarti bagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Angka 3 bilangan prima berarti stop sampai di sini. Kalau sudah, kita bisa tuliskan 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Coba lihat di sebelah kiri, 20 itu kan ada 2 kali 2 kali 5, berarti 20 bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 5, sedangkan yang 24 23 kali 3, dan 72 sama dengan 2 pangkat 3 kali dengan 3 pangkat 2. Sekarang kita tinggal menentukan FPB dari 20, 24, dan 72. Nah, kalau menentukan FPB, kita tinggal melihat perkalian faktor yang sama dari 20, 24, dan 72. Kita lihat dulu mana perkalian faktor yang sama. Di sini ada 2, kita tuliskan 2 merupakan faktor. Kemudian kita lihat 5 tidak ada di dalam 24 dan 72. Begitu juga dengan 3. Bukan berarti faktor dari 20. Berarti yang merupakan perkalian faktor yang sama hanya 2. Kemudian kita tentukan mana pangkat terkecil dari 2. Pangkat terkecil dari 2 adalah 2 pangkat 2. Nah, kita tuliskan 2 pangkat 2 sehingga kita akan memperolehkan FPB-nya adalah 4. Kemudian untuk menentukan KPK dari 20, 24, dan 72, kita perlu mengalihkan semua faktor yang ada, yaitu 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Kalau dalam menentukan FPB dan KPK tadi kita melihat perpangkatan terkecil, beda dengan KPK kita melihat pangkat yang terbesar. Selanjutnya kita lihat pangkat terbesar atau pangkat tertinggi. 2 itu pangkat tertingginya 3, sedangkan 3 pangkat tertingginya 2 dan 5, dan 5 pangkat tertingginya 1. Jadi kita tinggal mengalihkan 2 kali pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 sama dengan 360. Saya ulangi, kita memperoleh KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 5 sama dengan 360. Baik, kita lanjutkan soal cerita FPB dan KPK. Di sini saya berikan 2 contoh soal. Adik-adik tentukan mana soal berupa mencari FPB dan soal yang mencari KPK. Kata kuncinya FPB, tinggal perhatikan soal yang ada. Kalau soal itu berada ada kalimat paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang banyak, jenis yang sama, sama rata, berarti itu menentukan FPB. Nah, tetapi kalau KPK, kalau dalam soal cerita itu ada kalimat setiap, sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, berarti soal itu menentukan KPK. Bisa dipahami ya. Nah, nomor 1, Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 420 kue lapis, dan 50 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Nah, perhatikan, dalam soal ini terdapat kata sama banyak, berarti kita menentukan FPB. Lanjutkan. Kalau kita menentukan FPB, kita tentukan dulu faktor-faktornya. Coba kita gunakan metode pohon faktor. 280 kita bagi 2 hasilnya 140. Kita bagi 2 hasilnya 70, bagi 2 lagi hasilnya 35. 35 dibagi 5 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 bisa, hasilnya 7. Karena 7 sudah hasil bilangan prima, maka berhenti.
Selanjutnya 450 bagi 2 hasilnya 225, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 hasilnya 75, dibagi 3 lagi hasilnya 25, 25 bagi 3 tidak bisa, dibagi 5 hasilnya 5. Stop di sini karena kita sudah peroleh bilangan berlima. Lalu 500 kita bagi 2 hasilnya 250, bagi 2 lagi hasilnya 125, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 5 hasilnya 25, dan 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena sudah bilangan prima, kita stop sampai di sini untuk pohon faktornya. Jadi 280 kita bisa tuliskan sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 5 dikalikan 7, dan 450 itu sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2, dan yang terakhir 500 kita dapat tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3. Selanjutnya, bagaimana menentukan FPB? Nah, 2 itu kan di dalam 280, di 450 dan 500 itu kan ada. Berarti kita tuliskan 2 pangkat terkecilnya berapa? 1. Berarti kita tinggal tulis 2 dikalikan, kita lihat 5 ada di dalam faktor 280, 450 maupun 500. Berarti 2 dikalikan dengan 5. Perhatikan lagi, pangkat terkecil dari 5 itu adalah pangkat 1. Berarti 2 dikalikan dengan 5. Di sini ada 7 dan 3, tetapi bukan merupakan perkalian faktor yang sama karena 7 tidak ada di dalam faktor 450. Begitu juga dengan 3 tidak ada di dalam faktor 500. Berarti FPB yang kita peroleh adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya kita bisa katakan bahwa kotak yang dibutuhkan ibu adalah 10 buah. Nah, selanjutnya soal cerita. Andi berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapa mereka akan berenang bersama lagi? Adik-adik bisa perhatikan kata kuncinya di situ ada kata bersama lagi. Berarti kita tinggal mencari nilai KPK dari soal tersebut. Kita kerjakan menggunakan metode pohon akar atau pohon faktor. Kita menentukan pohon faktor dari 4 dan pohon faktor dari 5 dan angka 6. Nah, kita mulai dari 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita stop sampai di sini karena kita sudah memperoleh hasil bilangan prima. Nah, kalau 5 kita tidak melakukan operasi apa-apa karena 5 sudah termasuk bilangan prima. Lanjut 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Kita stop karena hasilnya sudah bilangan prima, sehingga kita bisa tuliskan 4 sama dengan 2 pangkat 3, 5 sama dengan 5, dan 6 sama dengan 2 kali 3. Kemudian kita tentukan KPK. Nah, untuk KPK kita kalikan seluruh faktor, yaitu ada 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, 2 di sini kan ada pangkat 1, ada yang pangkat 2. Kalau KPK kita ambil pangkat yang terbesar. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikalikan 5 hasilnya 60. Sampai di sini paham? Kalau belum paham boleh diulang lagi videonya. Sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Silakan dipahami dan dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.